memang kitab tulisan Musa bagian pertama adalah tentang imam dan imam dari orang-orang Lewi, suku Lewi. Nah, kalau kita berbicara tentang suku Lewi, ya kita akan berbicara tentang bangsa Israel juga yang 12 suku itu. Kemudian di ayat 19 ada topiknya di situ, judul bertenung dan bernubuat. Ya. Jadi nubuatan ini kebanyakan dari saudara kami yang dari Muslim itu menubuatkan bahwa ini adalah Nabi Muhammad, ya. Sementara dari Kristen tidak menyatakan demikian. Namun demikian, Bapak Ibu saudaraku yang dari Muslim, ya, nubuatan ini adalah tentu dari iman orang Kristen itu bukanlah menunjuk kepada seorang nabi yang misalnya seperti yang saudara-saudara bilang adalah Nabi Muhammad. Tidak demikian, tapi dia adalah yang dibuatkan di sini adalah Nabi Isa Al-Masih yang akan datang. Ya, karena kalau kita baca dari atas itu dikatakan dari ayat, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan ketentuan. Ini adalah nasihat kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Ya, kemudian kita baca selanjutnya itu sampai kepada ayat ke-21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengerti perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gemetar kepadanya. Jadi tentang ada ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan itu kan banyak ajaran-ajaran penyembahan berhala mengenai nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar. Itu yang mungkin saya ingin sampaikan tentang ayat ini. Boleh saya tanggapi? Boleh. Siapa ini? Bang Sueb, silakan. Nanti saya ngikut. Sefer Devarim, ya, merupakan sebuah kitabnya orang Judaism yang dimana yang paling berhak dan paling memiliki otoritatif untuk menafsirkan dan mengetahui siapakah yang dinubuatkan dalam kitab ini. Mari kita lihat. Perhatikan. Bisa lihat layar saya, Pak? Ya. Di sini dikatakan, ya, Nabi Akim lahem mikeref akhaichem kemocha wenatati devarai befif dewe diber alaihem et kol asher atavenu. Ya, kalau kita melihat penjabaran daripada Rabai, ya, bisa dibacakan ini, Pak? Halo? Halo? Kok diam? Ya, silakan baca. Bapak bisa baca? Ya, saya bisa lihat. Bisa? Bisa? Bisa, yakin? Kalau ini bacanya gimana nih, Pak? Saya tidak ngerti itu, Pak. Silakan Bapak baca. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa? Berarti nggak bisa nih? Ya, silakan Bapak baca. Nggak, maksudnya Bapak bisa tuh kakak? Tadi kan saya udah baca. Berarti Bapak bisa baca nggak original teksnya? Iya, saya ngerti. Silakan, lanjut. Nggak. Bapak bisa baca nggak?
Ya, saya ngerti. Silahkan lanjut. Apa yang mau tanyakan? Apa yang mau jelaskan tentang itu? Bukan itu yang saya maksudnya. Bapak kalau Bapak bisa baca bilang bisa, kalau enggak bilang enggak. Ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan tentang ayat itu? Oke, berarti enggak bisa ya menerjemahan. Fix. Berarti fix menerjemahannya. Perhatikan. Di sini. Apa yang mau Bapak jelasin tentang itu? Makanya tunggu dulu. Syikit aksyaf. Atau qara turaba ivrit. Syikit aksyaf wa kilif. Nggak ngerti kan apa yang saya bilang kan? Perhatikan sebentar. Lah, sial di mana ini? Sial. Oh, udah hilang ya? Waduh, kok hilang? Singkat aja, apa yang Bapak mau katakan tentang itu? Tunggu dulu. Gue lagi cari datanya, ya lah. Kita di sini bukan kuliah. Saya juga nggak menitkan kuliah Bapak. Siapa Bapak? Bodo amat. Lah kok ketawa, anjir? Saya bukan saya hanya ketawa aja Anda cari-cari bingung sendiri dengan apa yang saudara cari. Coba ditanggapi dulu. Tanggapi dulu Pak. Nanti baru saya cari datanya sini. Apa yang saya tanya? Apa yang Anda apa? Baik. Oke Pak Pendeta, coba saya menanggapi. Tadi ya. Pak siapa yang bertanya tadi yang ulangan? Coba ditanggapi dulu. Nanti baru saya saya menanggapi datanya. Saya Bang Soeb. Oke, saya menanggapi dulu. Oke, begini Pak Pendeta kan tadi menyampaikan bahwa pemahaman dari pihak Muslim itu yang dinubuatkan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita beranggapan bahwa dari keturunannya Ibrahim atau Abraham, beliau memiliki dua orang putra ya, yang satu Ishak dan satu Ismail. Dan tentunya dari keturunan Ibrahim itu ada saudara, yaitu Ismail. Nah, kenapa kami beranggapan bahwa dinubuatkan di dalam Ulangan atau Taurah di 18 ayat 18 itu menyatakan bahwa kami meyakini bahwa itulah yang dinubuatkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya ingin apa tanggapan dari pihak kekristenan bahwa yang dinubuatkan itu adalah Yesus. Silakan mungkin Pak Pendeta. Bisa tanggapi ya. Ntarnya udah bertanya. Silakan ini, silakan. Oke, sebelum saya baca, Bapak bisa baca yang ini enggak? Yang saling karim merah-merah ini? Kalau saya pribadi, ya, saya tidak ada masalah dengan Nabi Muhammad itu. Ya, tidak ada masalah. Itu kalau bagi saya dia adalah seorang nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, nabi. Tapi tadi Bapak mengklaim untuk Yesus kan? Hah? Bapak tadi mengklaim untuk Yesus kan? Sabar dulu, dengar dulu penjelasan saya. Ya, bagi itu kan kenapa kita yakini bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus? Itu adalah perintah, itu adalah nasihat. Oh, tunggu dulu. Rabi-rabi tidak pernah menafsirkan itu untuk Yesus. Rabi siapa menafsirkan untuk Yesus? Ya, dengan dulu saya bicara, jangan potong. Anda berbicara saya tidak potong. Ini saya apa namanya? Anda ini, aduh, susah sekali. Anda itu apa namanya? Kalau berdiskusi martabat itu tidak seperti Anda ini. Silakan. Susah. Silakan ngomong dulu. Seperti Anda. Baru dibicara sekata dua kata Anda sudah potong. Bagaimana Anda?
susah kalau berbicara orang seperti Anda ini. Silakan ngomong. Ya, Anda bicara saya diam, tapi saya bicara Anda. Aduh, Silakan ngomong. kita diskusi itu yang kepala dingin deh. Jangan kita mengandalkan emosi, mengandalkan kecerdasan, kepintaran, ya. Kalau saya secara pribadi itu tidak ada persoalan dengan Nabi Muhammad. Saya yakini bahwa itu dia adalah seorang nabi yang besar, nabi bagi umat muslim. Dan saya hargai itu, saya hormati itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya tanggapi ya. Iya. Tanggapi ya. Nah, saya tanggapi nih. Ya. Menafsirkan sesuatu seenak jidat dan seenak udelnya, ya. Tetapi penafsiran tersebut tidak bisa kita klarifikasi secara data dan fakta. Ya. Padahal dikatakan Nabi akim lahem mikref akhihim kemoha wenatati devara befif wedeber alaihem et kal aser atavenu. Nah, Nabi akim lahem, seorang nabi yang akan kubangkitkan kepadamu dari gematria, dari saudaranya, dari keturunan-keturunan Zehu Yeremiahu, Zehak Kohen, Wezehak Kohen, Weko kada ita bepa syefi kata. Nah, nabi tersebut berasal dari garis keturunannya Nabi Yeremia. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan ini untuk Yesus Christ, merupakan sebuah kebohongan yang besar pada malam hari ini. Padahal penafsiran dan eksegesis terkait dengan ini untuk Yesus Kristus sama sekali tidak pernah bisa dijabarkan dalam para rabi yang menafsirkan kitab Taurat itu sendiri. Silakan. Itu pendapat yang subjektif sekali. Jadi itu tanggapan yang menurut klaim dari Anda. Tetapi kalau kita dari Nasrani, kita yakini bahwa itu bukanlah itu bukan dari saya, kawan. Itu dari para rabi-rabi. Tadi yang saya tampilkan apa kita perkataan saya? Tidak. Tidak seperti yang Anda terjemahkan, nafsirkan itu. Itu bukan penafsiran saya. Ya, jadi menurut Anda siapa yang dimaksud itu? Berasal dari keturunan Yeremia. Dan itu bukan penjabaran orang Islam. Para rabi-rabi Yahudi selaku yang punya kitab yang menafsirkan hal tersebut. Tahu enggak itu topiknya tentang apa? Kenapa Musa sampai menuliskan seperti itu? Jangan ditafsirkan satu ayat saja. Anda harus baca seluruhnya. Oh, tidak. Ada setiap ayat ada penjabaran dan penafsiran tersendiri. Ya, kalau misalkan Anda menafsirkan untuk Yesus Kristus, tunjukkan datanya ada selaku dari yang otoritatif. Sedangkan Anda cuma menafsirkan seenak jidat Anda. Nubuatan tentang Kristus itu bukan hanya satu ayat itu saja, bro. Di mana ayatnya lagi? Jangan tunjukkan lagi. Saya dari cara debat Anda itu saya sudah lihat seperti jauh mana ilmu Anda itu saya lihat. Jadi tidak usah ilmu Anda sampai di mana? Kalau Anda baca original teks saja kagak bisa menafsirkan seanak udel. Dari kata-kata Anda itu tidak menunjukkan Anda itu intelek. Malahan dari penafsiran Anda itu malah lebih parah lagi, mencederai dan memperkosa kitab orang. Ya, menurut Anda. Oh tidak bisa. Penafsiran Anda tidak bisa diklarifikasi secara data. Dari mana Anda mengklaim bahwa itu ayat tentang apa seperti yang Anda pikirkan? Bukan seperti yang saya pikirkan. Saya bisa menjabarkan secara datanya dan terbantah sendiri dengan omongan penafsiran senak udel. Itu nubuatan itu bukan hanya satu ayat itu saja. Jangan Anda kutip saja itu. Itu satu bagian dari. Tapi yang diperbincangkan kan ulangan 18 kan? Pas bukan hanya bukan ulangan pasal 18 ayat. Anda harus baca mengerti dari semua dari ayat 1. Kalau Ibrit atau Kelef. Silakan Anda jelaskan. Kok hilang suaranya, Bang Sueb, hilang suaranya kayaknya. Bukan, silakan, biar dia ngomong dulu. Saya sudah menjabarkan secara gamblang. Data saya jelas.
Ya, Itu bukan untuk Yesus Christ. ya, menurut tafsiran Anda kan? Oh tidak, menurut para rabi selaku yang punya kitab, siapa Anda menafsirkan kitab orang Yahudi? Wah, Anda bukan Yahudi, Anda Indonesia kok. Itu maksudnya itu di situ adalah itu nasihat bahwa bangsa Israel itu harus hati-hati karena akan banyak nabi-nabi palsu, banyak yang datang menamakan dirinya sebagai nabi. Itu sebabnya Musa mengatakan kepada mereka bahwa Apakah orang Judaism menerima kemesiasannya Yesus? dengar dulu penjelasan saya. Itu ada topik tersendiri kalau kita misalnya mau bahas tentang penolakan bangsa Israel terhadap Isa Al-Masih. Itu ada topik tersendiri. Kenapa sampai mereka Tetapi pada Devarim 18 ayat ke-18 sama sekali tidak menceritakan tentang Yesus Christ. Jadi menurut Anda siapa yang dinubuatkan situ? Sesuai dengan penjabarannya para rabi. Ya, itu apakah ada tulisan Nabi Muhammad di situ? Lah memang itu bukan untuk Muhammad. Kata siapa untuk Muhammad? Kalau enggak ada tulisan tentang Muhammad di situ, kenapa Anda mengklaim bahwa itu adalah Siapa mengklaim? Emang dari tadi saya mengklaim itu untuk Muhammad? Enggak kan? Aduh, kasihan sekali Anda ini. Anda yang kasihan, original teks kagak bisa baca. Oh, kitab orang diperkosa, menafsirkan senak udel. Sedangkan penafsiran Anda itu tidak bisa dijabarkan secara nyata. Itu ayat 18 itu atau 19 atau Anda temukan di dalam pasal itu ada tulisan Muhammad enggak? Itu bukan untuk Muhammad, saya nyatakan secara jelas. Dan juga bukan untuk Yesus Christ. Kalau nggak ada nama Muhammad di situ, Anda nggak usah berkeras. Tetapi Anda tidak boleh memperkosa kitab orang. Nggak ada perkosa di situ. Itu Alkitab kami kok. Kami yakini itu. Itu punya Judaism, bukan punya Kristen Yantokia. Iya, makanya Anda jangan marah. Itu kan ada. Coba Anda baca dari pasal 1 ayat 1 sampai. Bukan marah, tetapi Anda ya menjabarkan kitab orang seenak perut Anda. Padahal itu sama sekali tidak merujuk kepada Yesus Christ. Anda buka semua terjemahan dari bahasa Yunani, Gerika dan sebagainya. Ada tulis nama, sebut nama Muhammad di situ. Baik, boleh saya dengar dulu biar agak cooling down. Oke, biar cooling down sedikit. Memang tidak ada tadi Bang Sueb tidak ada juga mengatakan Muhammad tadi Pak Alai, nggak ada. Bang Sueb tidak ada menyebut kata Muhammad. Nggak ada. Saya nggak pernah mengklaim dia yang kerasukan. Kalau nggak ada ya stop di situ. Saya juga nggak katakan bahwa Dan itu bukan untuk Yesus Christ. saya juga nggak katakan itu Yesus Christ karena ada tulis di situ juga. Saya hanya katakan bahwa itu nasihat supaya ada karena ada nabi palsu dan ada nabi yang benar. Itu saja. Saya tidak katakan bahwa itu ada. Ya. Boleh saya komentar Bang Sueb sedikit, Bang Alea sedikit Pak Ale. Oke. Jadi pertanyaan dari saya tadi kan mengenai seorang nabi yang akan dibangkitkan ya. Tidak ada kata-kata Nabi Muhammad. Iya. Hanya sanggahan dari Pak Pendeta itu menyangkut atau beranggapan bahwa pihak Muslim bahwa itu yang dinubuatkan adalah Nabi Muhammad. Nah, tentunya kami akan menguatkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Itu pemahaman saya pribadi, Pak. Nah, artinya bahwa adanya perkataan Nabi Muhammad itu dari Bapak Pendeta. Cuman saya balik nanya, kalau itu nubuatannya itu buat Yesus, tolong Bapak buktikan alasannya gitu, bahwa itu adalah jawaban saya itu bukan nubuatan tentang Kristus. Kalau kita baca topiknya itu adalah nasihat tentang nabi-nabi palsu dan nabi yang benar, nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Dan tadi kenapa Anda mengatakan untuk Yesus Christ? Ya saya tidak katakan tidak karena di situ kan tidak disebutkan dan putar rekamannya sekarang. Tidak disebutkan juga itu. Pak. Kita semua mendengar Bapak bilang itu buat Yesus Christ, Pak. Putar rekamannya ulang. Coba. Saya minta ke host putar rekamannya ulang. Biar sadar nih. Itu makhluk. bukan satu-satunya. Itu bukan satu. Ini orang udah saraf. Yesus Christ. Oke, itu bukan satu-satunya katanya untuk Yesus Christ. Tapi apakah itu untuk Yesus? Tapi apakah itu untuk Yesus Christ? Hah? Tapi apakah itu untuk Yesus Christ? Saya tekankan melalui judulnya, topiknya. Kalau kita baca secara keseluruhan, itu adalah nubuatan
nasihat tentang nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul. Tetapi tadi Anda mengatakan untuk Yesus Christ. Ya bisa saja, bisa saja, bisa saja. Fer al-Yeshua. Lama ta'omir ze sefer at-Yeshua. Itu bukan satu-satu. Yesli shelata. Oi kelef. Ketawa Pak Ale ya. Oke, lucu juga ini Pak Ale ini. Banyak sekali kekuatan tentang Yesus Christ. Ya. Oh, Jadi maksud saya di sini adalah saya secara Benifal pribadi, ya lo yadi'im al-Yeshua. saya secara Lama ta'omir pribadi, ze sefer al-Yeshua. ya Anda bicara sendirilah kalau gitu. Saya secara pribadi saya akui itu Nabi. Makanya kalau cuman pemahaman cuman sebatas Jadi ini terjemahan lucu ya, buatan mesin pemirsa ya. Google Translate Bang ya. Sueb. Pahami dulu Ini kita anak muda orang. satu Jangan memperkosa. sama Paham saya. pendeta baru juga Kalau kayak ini. diperkosa Pendeta kita baru. orang cukup di gereja, di sini nggak laku. Di sini kita berbicara data dan edukasi. Paham? Iya, tapi kan saya tanya Catat itu Anda, di jidat. Anda terjemahkan buka dari semua terjemahan bahasa. Apakah ada tulisan Muhammad? di Saya situ? bacakan bukan terjemahan. Saya bacakan itu original teksnya. Ya, original Atau meda teks. berifrit, atau benar targum kelef. Oke, original teks itu ada sebut Muhammad. Saya tidak bisa mengatakan itu. Dari tadi nggak ada yang menyebut Muhammad itu. Ya diam, jangan banyak Tadi saya sempat ngomong untuk Muhammad nggak? lucu kau ini, Bang. Ah, Kamu cuma sebatas orang di sini, ya? Halusinasi kamu nggak laku. kau mau buat teks asli, teks palsu atau teks apa saja? Itu ada. Saya tanya, ada sebut nama Muhammad di situ nggak? Lah, tadi kan saya nggak pernah mengklaim itu untuk Muhammad. Iya. Ada sudah. Kenapa harus diperdebatkan? Betul Pak, cuman tadi Bapak bilang menyebut bahwa pihak Muslim menyebut itu untuk Muhammad, makanya saya perkuat gitu Pak. Kalau memang saudara, Tapi buat kekristenan menurut Bapak itu buat Yesus gitu kan, makanya saya balikin. Saya kan punya alasannya bahwa dari Ibrahim itu ada dua anak, yang namanya satu Ishak, yang satu Ibrahim. Dan Bapak kan tadi mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mulia juga gitu kan. Nah saya berbalik ke Bapak, kalau Bapak beranggapan itu buat Yesus, apa alasannya? Itu doang sih Pak. Iya, saya percaya itu Muhammad itu nabi yang diutus untuk apa? Ya, kita tahu ceritanya kenapa dia diutus untuk di Mekah itu, kenapa kita tahu ceritanya semua. Saudara mungkin lebih tahu dari saya kan. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa memang saudara-saudara sepupu saya itu menganggap bahwa itu apa namanya membuat tentang Muhammad. Ya itu terserah aja tafsirannya. Tetapi kan kalau kita baca ayat 1 sampai ayat terakhir itu kan ada sebut nama Muhammad di situ atau Yesus Kristus di situ juga kan. Tetapi saya katakan bahwa di dalam topik ini yang dibicarakan adalah nabi-nabi besar dan nabi-nabi palsu yang akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saya sama sekali tidak, dari tadi setitik pun saya tidak mengklaim itu untuk Muhammad. Ya. Tetapi Anda sendiri dengan saya jidat Anda mengklaim itu tentang Yesus Kristus. Padahal itu salah besar dan sebuah kebohongan pada malam hari ini. Catat itu di jidat. Jangan emosi Pak. Nah, saya nggak emosi, emang saya seperti ini. Kita diskusi yang biasa aja. Anda usah. Ini kan yang kita bicarakan adalah kan, Setidaknya apa yang saya paparkan lebih nyata daripada Anda cuma modal halusinasi. Halusinasi itu di gereja Pak, yang di sini nggak laku. iya, Anda pintar sekali ya. Tapi Memang sangat. tapi saya pikir pintarannya itu di apa namanya debatnya itu tidak menunjukkan bahwa Anda pintar. Nggak sombong sama orang kafir halal kok, nggak apa-apa. Apalagi sebut kafir lagi. Memang harus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Luar biasa. Memang luar biasa. Sombong sama orang kafir nggak apa-apa. Kenapa? Biasa Anda mengkafirkan semua orang ya. Lah siapa yang mengkafirkan semua orang? Anda kan Kristen. Saya Kristen, kenapa saya Kristen Pak? Ya Oke udah, Pak, kafir. kita kembali lagi ke topik Pak. Kita kembali lagi ke topik. Ketawa terus Pak Alia ini. Kayaknya hatinya senang Pak Alia ini ketawa terus dari tadi ya kan. Saya senang aja karena ya saya lihat yang berdebat ini ya hanya mengandalkan apa namanya kepintarannya saja, tapi hikmatnya nggak ada.
Ya, oke, tidak apa-apa kalau itu pandangannya Pak Ali ya. Semoga membuat Pak Ali ya bahagia ya kan. Lu nggak lolos pokoknya. Jangan terkosa-kosa kita orang ya. Tuh terjemahan hidup lagi. Boleh tampilkan videonya Pak, kalau memang Bapak berani. Lu di mana itu, Bisa Bapak tampilkan video. Jangan hanya apa di balik apa kegelapan aja. Bang Suep ini sering open cam. Bang Suep ini orangnya gagah, paling gagah di antara kami itu. Tepat itu harus tampilkan video wajahnya seperti apa, jangan hanya ke wajah kegelapan. Kalau kegelapan menurut Kristen itu hanya wajah setan itu, kegelapan, raja kegelapan. Dia harus tampil supaya. Baik, saya open cam Pak, biar nggak ini. Oh, Pak Muslim, sering ketemu. Beliau ini mau ketemu, beliau ini mau banyak belajar ini. Sudah sering ketemu? Iya. Oh, sudah sering ketemu. Di mana? Untuk ketemu cuma ya mungkin jauh ya Pak ya. Saya pernah WA Bapak. Kalau nggak sadar WA saya. Kalau ini kitab Matius sampai Wahyu saya nggak nggugat, tapi kalau ini kitab Judaism, tunggu dulu. Ini bukan tidak dipahami terjemahan. Tunggu dulu, terjemahan nggak laku. Kalau di gereja iya. Bagus Pak, bagus. Memang sangat bagus. Kenapa? Saya salut apa pengetahuan Anda, Bapak. Bapak tahu siapa ini Ibu ya? Nggak perlu tahu, bukan urusan Anda. Tapi Anda urusan Anda. Lucu. Enggak Anda ini ya. Tidak mau tahu, tapi Anda kok tanya saya. Suruh saya baca lagi malah. Aduh. Tapi nyatanya Anda nggak bisa bacakan, cuman gagap-gagap kan? Saya bukan sini untuk berkuliah. Kalau saya melayani. Lagian siapa juga mau kuliah ini loh, ogah kali. Dibayar kagak. Anda itu sama saja saya seperti Anda. Balik Pak, kita lanjut lagi Pak. Pertanyaannya belum selesai nih Pak. Boleh. Kita tukar. Halusinasi nggak laku di sini, mohon maaf. Jangan halu ya. Saya juga pengen. Nggak laku. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar? Ya jangan sama-samakan dengan Yesus lah. Emang Yesus dilukis gitu? Harus sama-samain? Iya, alasannya kenapa? Nggak perlu tahu kalau kafir. Kalau kafir berarti Anda bisa bicara sama saya. Karena nggak kafir. Kalau Anda bicara sama Waalaikumsalam. saya, kafir dong. Kalau Anda bicara sama saya, ketularan kafirnya ke Anda. Oke. Kita bilang saya kafir, jangan bicara sama saya. Nanti kafirnya ketularan sama Anda. Anda juga jadi kafir, nanti jadi najis lagi. Kasihan. Tidak akan ketularan karena kafir itu tidak menular. Kalau kafir itu tidak menular. Jadi apa ini yang mau ditanyakan tadi Pak apa sama Pak? Saya pengen tahu aja Pak, kenapa Nabi Muhammad yang mulia, Nabi yang besar, Nabi yang dulu tidak boleh digambar ya? Oke, itu banyak alasan rasional Pak ya. Banyak alasan rasional itu sehingga tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh. Saya setuju itu. Banyak alasan rasional. Yang pertama begini, memang di dalam salah satu pendapat dalam Islam itu tidak boleh kita ada gambar di dalam rumah dan apapun itu ya, itu satu pendapat lain. Yang kedua, Rasulullah itu tidak mau menyamakan dirinya dengan Nabi sebelumnya, umat Nabi sebelumnya. Jangan sampai melebih-lebihkan, karena umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Isa. Dia membuat gambar tentang Nabi Isa. Sehingga Rasulullah mengatakan janganlah sampai umatku berlebihan dalam beragama, karena takutnya nanti akan disepertikan seperti itu ada hadisnya itu. Akan disamakan seperti Nabi Isa umatnya, di mana tidak ada gambarnya maka dibentuklah patungnya dan lain-lain. Yang kedua. Saya secara pribadi Pak sebenarnya tidak setuju apa Nabi Isa itu digambar. Itu sebenarnya budaya barat itu Pak, digambar-gambar itu. Makanya gereja kami itu tidak boleh ada patung-patung atau salib-salib, itu tidak boleh, karena itu penyembahan berhala. Saya setuju sekali dan senang kalau memang Nabi Muhammad atau sebenarnya Nabi Isa pun tidak boleh digambar itu.
Iya, Karena jangan kan cuma Nabi Muhammad, bukan jangan Nabi Muhammad, semua nabi yang dalam literatur Islam itu bahkan ada di komik-komik anak-anak itu pasti mukanya itu ditutupi dengan cahaya-cahaya. Boleh iya, lihat iya, kalau komik-komik Islam itu bukan cuma Nabi Muhammad semuanya. Nabi iya. Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahkan Jadi Muslim pun kalau menyampaikan biasa di Zoom ini ada kadang gambar orang disalib itu gambar wajahnya ditutup karena itu pun kami memuliakan Nabi Isa ya. Kami tidak mau semua nabi dalam Al-Qur'an itu di umatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh beda-bedakan semua nabi. setuju, Sehingga Pak. tidak Secara pernah ada pribadi kami saya setuju. Saya umat sangat Kalau gitu. secara pribadi saya sangat setuju itu Pak. Memang tidak boleh kita, karena kita dalam Alkitab itu kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bumi, di atas, di bawah, di langit, tidak boleh menyembah kepadanya atau sulit menyembah kepadanya. Itu pesan langsung dari Allah itu. Tidak boleh kita buat gambarnya. Oke, itu terima kasih kan tadi bertanya itu ya itulah ya jawaban. Kayak banyak alasan rasionalnya. Yang paling baru sekarang itu kan sekarang sudah digital. Seandainya sekarang ini Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad itu ada gambarnya, maka efeknya akan sangat buruk saat ini. Maka akan dibuatlah bagaimana dia persi anak-anak. Kan sekarang banyak itu aplikasi. Akan dibuatlah bagaimana dia kalau dia jadi perempuan kan banyak aplikasi itu kan. Aplikasi sekarang tinggal siapa foto, tinggal ikut kayak wajahnya waktu masih anak-anak, mau tua nanti begini itu dampaknya itu. Sehingga sungguhlah Saya secara pribadi Pak Muslim, mana Pak Muslim? Ya, saya secara pribadi itu meyakini Ya, bahwa Pak. ketika Nabi Isa datang, Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Ya, dia akan mendapatkan tempat yang indah di surga. Karena dia memiliki misi untuk memperbaharui kehidupan rohani di Mekah di Palestina pada saat itu karena orang menyembah berhala dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk menuntut orang kembali kepada Tuhan, akan menyembah Allah yang esa. Itu saya setuju sekali. Dan saya percaya secara pribadi meyakini bahwa dia akan ada di surga. Terlepas dari apapun itu, ya, karena dia sendiri minta supaya ketika Nabi Isa datang dia saya tidak, kalau tidak salah saya pernah dengar ceramah-ceramah orang Muslim orang Kristen yang dari Muslim itu bercerita bahwa memang dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu minta supaya didoakan ya atau gimana itu? Oke, salat ini menarik ini apa yang disampaikan Pak. Saya dulu ya, Bapak Muslim ya, Mbak Suyab saya dulu. Menarik apa yang disampaikan Pak ini Alea karena pertama dia mengatakan dia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu nabi besar. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, pernyataannya bahwa mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan ketika Nabi Isa turun datang yang kedua kali. Jadi begini, Isa turun kedua kali itu bukan untuk membangkitkan orang mati. Ini dalam literasi Islamnya. Karena kita bicara Nabi Isa, kita tidak bicara Yesus Pak ya. Saya bicarain Nabi Isa. Isa turun untuk kedua kalinya itu salah satu pertanda akan dekatnya hari kiamat. Pertama, yang kedua tugasnya itu adalah membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Itu tugasnya ketika Nabi Isa turun yang kedua kali, bukan untuk membangkitkan orang mati. Dan dalam literasi manapun, saya rasa di kitab Bapak juga mungkin ya, tidak Yesus pun tidak bangkit dengan sendirinya ya dalam literasi itu ya, dia dibangkitkan kalau tidak salah. Jadi pemahaman itu sedikit saya luruskan bahwa Nabi Isa itu tidak datang untuk membangkitkan orang mati di kedatangannya yang kedua kali, melainkan di kedatangan yang kedua kali malah dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini dalam literasi Islam Pak ya, saya jelaskan itu ya. Dia akan menjadi makmum sholat waktu subuh ketika dia turun kedua kali. Itu hanya untuk membuktikan, untuk menangkis semua pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa lebih mulia atau Nabi Isa lah yang terakhir sebagai nabi terakhir, karena sungguh Allah Maha Tahu ya, karena di akhir nanti setelah dia datang itu malah dia menjadi umatnya Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ikut sholat, menjadi makmum oleh Imam Mahdi yang insya Allah yang akan jadi imam saat itu. Ini dalam literasi Islam. Ini adalah nubuat yang insya Allah pasti terjadi. Ya. Jadi tidak ada Nabi Isa membangkitkan orang mati di kedatangannya yang kedua.
Malah di kedatangan yang kedua itu dia akan hidup selama 40 tahun lalu meninggal dunia. Nah, gitu Pak. Yang ketiga tadi apa yang saya mau sampaikan ya, bahwa bagus ini anunya Pak Alia ini ya, orang berpikir terbuka. Mungkin semua admin begitu ya. Cuma satu saja ini ya persoalannya di Pak Alia ini kalau saya pribadi, karena tadi kan mengatakan sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak salah di kitab Anda itu Pak, Yesus itu memperkenalkan satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, ya kan, kalau tidak salah gitu. Dan Yesus Kristus yang telah diutus. Apakah ada pendapat lain yang lebih kuat daripada itu yang menerangkan tentang ketuhanan, tentang siapa yang pantas dituhankan? Apakah ada pendapat lain dalam kitab Anda yang lebih kuat dari pernyataan itu, Pak? Iya, jadi itu memang ada topik tersendiri, Pak. Ya, kalau kita membahas itu tentang ketuhanan daripada Kristus, daripada Tuhan. Memang Tuhan tidak sendiri, dia sendiri tidak pernah katakan bahwa saya ini Tuhan. Itu kita harus akui, harus orang Kristen harus akui bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru itu tidak pernah Yesus satu kata pun katakan bahwa saya ini Tuhan. Tidak ada. Kita boleh baca di Perjanjian Lama Baru dari Matius sampai Wahyu itu tidak ada pengakuan Yesus bahwa dia ini Tuhan, ya. Tetapi kalau kita baca dan kita pahami ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, kan beragam murid-muridnya tanya. Dia jawab, engkaulah Tuhan, engkaulah Mesias yang diutus. Yesus kan tidak menyanggah ketika dia mendengar jawaban dari murid-murid itu, kan dia tidak menyanggah itu. Oke, berarti ada Pak Alia ini sesuai dengan pernyataan murid-murid. Itulah maksud saya, begini maksud saya. Apakah di dalam kitab Anda itu pernyataan murid-murid itu jauh lebih kuat daripada pernyataan Yesus? Ya, jadi misalnya misalnya seperti ini. Ketika Pak siapa namanya Pak ya? Ya, biasa saya panggil Awi. Nama saya dulu pakai nama Awi, cuma saya pakai ini penunggang kuda, dikenal dengan penunggang kuda. David Beckham namanya. Bang Awi. Ya. Nah, kalau orang yang sudah kena, misalnya Bang Awi tanya saya, kita misalnya kita jalan sama-sama, terus Pak Awi tanya Pak Elton, saya nama Elton ya, ini nama anak saya Alia. Alia bin Elton. Di grup kita tuh Elton, Pak Elton. Jadi misalnya Pak Awi tanya, Pak Elton, menurut Pak Elton siapa saya ini? Saya kan jawab, Bapak kan teman saya, Bapak kan sahabat karib saya, Bapak kan saudara saya. Ya, enggak mungkin Bapak nyanggah kan? Kan memang kita sahabat. Ya, kalau itu rasional masuk akal itu, tapi kan tidak bisa dianalogikan ke Tuhan, Pak ya. Oke, saya sapa dulu saudara saya baru masuk, guru saya juga ini Ustadz Alif. Assalamualaikum, Bang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf baru gabung. Ya, bagus ini bagus pertanyaannya Pak Alia. Ini Pak Alia ini saya lihat di belakangnya ini kan banyak kitab. Ini dia STT juga. Ini calon-calon penyusulnya Pak Dance. Jadi Pak Jance itu Pak Alia kami perkenalkan Pak Dance, salah satu debater Kristen, pendeta. Dia habis pelayanan di gereja, masuk debat di Zoom. Kebetulan saya moderatornya itu waktu itu. Jadi saya bicara dia, dan saya lihat dia sama seperti Pak Dance juga narasinya. Dia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Nah, ini pada Pak Alia juga ini percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi besar, katanya kan. Cuma satu yang perlu diluruskan. Tadi dia mengatakan Bang Alif, bahwa dia meyakini bahwa keturunan Nabi Isa kedua kali dia akan membangkitkan Nabi Muhammad dan menempatkan Nabi Muhammad di tempat yang mulia. Itu tadi saya sedikit sanggah itu. Jadi saya melihat ada ciri-cirinya Pak Alia ini mengikuti Pak Dance. Ya kan, Pak Dance sudah bersahadat dia Pak Alia. Setelah beberapa kali ikut di Zoom, dimulai dari dasarnya di situ. Cuma di sini perbedaannya Pak Dance masih meyakini Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Pak Alia masih meyakini Pak Elton namanya Pak Elton beliau ini. Pak Elton meyakini Yesus sebagai Tuhan, meskipun Yesus tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah Tuhan, tapi dia mendasari bahwa dari pendapat para sahabat, para muridnya Yesus.
para muridnya Yesus menganggap dia Tuhan, maka Pak Elton pun mengikuti muridnya Yesus. Nah, coba dikasih pencerahan sedikit Bang Alif mengenai kedatangan Nabi Isa tadi itu. Saya sudah jelaskan sedikit, mungkin Bang Alif akan lebih lengkap. Ya kan? Oke. Ya. Aduh, nggak enak juga ini baru datang ini. Gak apa-apa. Tapi gini Pak Elson, sesuai yang tertulis aja Pak Alea ya, atau gimana? Saya lupa tadi namanya. Nama anaknya Pak Alea, nanti anaknya bangun. Dia bilang tadi nama anaknya, jadi namanya Elton, dia Elton. Elton ya, Pak Elton ya. Ya. Salam kenal Pak Elton. Saya sering diskusi juga, mungkin kalau barangkali Bapak kenal dengan Pendeta Gary sih. Beliau memang pakarnya di firman. Dia ini Advent hari ke-7. Oh iya. Cuma dia kalah sama Bang Sueb. Kalah tadi Bang Sueb, dia kalah dia dari bahasan, makanya dia menyerah Bang Sueb. Menyerah lawan Bang Sueb, jadi Bang Alif aja yang maju lagi. Oke, silakan Bang Alif dijelaskan mengenai Nabi Isa ini. Ada salah persepsi dari dia. Ya, karena ada pandangan tadi kan beliau ini STT ya. Ya. Sebenarnya kalau dia nggak lihat kitabnya itu kah? Itu bertumpuk kitabnya itu. Ya. Ya, terima kasihlah kalau memang sudah mengakui kenabian Nabi kami ya Nabi Muhammad SAW. Tadi juga saya di Jumlain saya menyampaikan kepada kawan-kawan Kristen ya, yang dia mencoba menghina ya, merendahkan Nabi kami. Kalian itu tolonglah jangan salah paham dan jangan salah menyikapi, karena saya bilang Nabi kami Rasulullah itu yang paling banyak membela kenabian Nabi Isa atau posisi Nabi Isa atau di keyakinan Anda itu Yesus kan gitu. Saya sedikit prolog dulu ini Pak ya, maaf. Karena saya miris ketika ada kawan-kawan Kristen yang begitu melecehkan ya atau dia menghujat gitu. Itu tadi pun saya sempat istilahnya sedih gitu melihatnya. Ya, kalau Bapak mengakui ada kenabian Nabi Muhammad SAW ya saya ucapkan terima kasih ya. Karena masalah keimanan itu memang pilihan masing-masing ya. Banyak kisah, banyak peristiwa, banyak contoh ya. Memang demikian, artinya kehebatan Rasulullah, kehebatan Nabi Muhammad itu yang hanya mengakui kehebatan perbuatan segala sesuatunya itu banyak. Mungkin kenabiannya tidak, itu banyak. Juga banyak contoh-contoh lain. Ya mungkin Bapak salah satu dari sekian banyak contoh gitu. Nah memang Nabi Muhammad ini yang banyak sekali menarasikan dan mengisahkan Nabi Isa itu tadi ya, sehingga masalah kedatangannya beliau nanti pun dikisahkan. Nabi kami itu sama sekali tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa, itu banyak sekali, bahkan wajihan fi dunia wal akhirah beliau berani menarasikan. Dia tidak menyembunyikan. Ya. Ingat itu, baik Kristen. Siap. Iya. Lanjut Bang Alif. Siap, aku kaget. Itu Bang Sueb itu. Ya. Jadi lupa tadi. Beliau ini menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sama sekali tidak menyembunyikan apa yang mengagungkan Nabi Isa. Secara logika sederhana kan, kalau memang dia takut tersaingi, mungkin ada narasi-narasi yang dia sembunyikan. Tapi memang ancaman dari Allah itu, seandainya dia menyembunyikan salah satu ayatku, maka bisa saja Allah memutus urat nadinya kan gitu. Makanya memang kejujuran beliau itulah yang dipertanggungjawabkan, dan memuliakan Nabi Isa itu kan banyak ayatnya gitu, sehingga kawan-kawan dari sebelah itu memang banyak bahwa itu buktinya Nabi Isa gitu. Di sisi lain dia menghujat ya. Artinya bukan memuja dalam arti tertentu ya, memuliakan Nabi Isa posisi, bahkan menarasikan sebagai pembela ibunya ketika dituduh ibunya itu berzina gitu kan, melakukan perbuatan kotor gitu. Nah, mengenai kedatangan beliau juga, beliau sudah mengatakan bahwa salah satu ayatnya kan di surat Al-Zukhruf itu, bahwa memang nanti di akhir zaman itu dia akan turun, dia akan datang. Al-Quran tertulisnya bahwa kedatangan beliau itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, karena memang tugas beliau ini memiliki tugas kan, nanti adalah bertugas sebagai pembunuh Dajjal, karena kedua makhluk Allah ini, artinya satu Nabi Isa, satu Dajjal, keduanya kalau di Islam itu memiliki gelar Al-Masih gitu. Hanya Al-Masih versi Dajjal gitu kan, versi sesat, dan Al-Masih versi kebenaran kan gitu. Makanya Dajjal ini nanti yang membunuh adalah Nabi Isa, dan itu dikatakan di surat Al-Zukhruf kan gitu. Nah, mengenai turunnya beliau, kedatangan nanti juga diceritakan di hadis. Kedatangan beliau nanti itu memang benar, dia tidak membawa syariat baru, tidak membawa ajaran baru, bahkan karena dia tahu bahwa syariat itu memang estafet gitu ya, turun temurun dan disesuaikan dengan keadaan.
sebagaimana dia mengikuti syariatnya Nabi Musa waktu itu, dia mengikuti dan ada pergeseran penyesuaian, itu syariat berlaku itu lumrah. Tapi mengenai keimanan sama juga nanti Nabi Muhammad juga beliau nanti sholatnya mengikuti sholat umat Nabi Muhammad di belakang Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sedikit ya dari saya mungkin ya. Kalau memang nanti ada yang perlu dibahas, kita bahas lagi lanjut. Saya sudah dulu karena baru gabung. Mohon maaf kawan-kawan. Terima kasih.